Mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas fluida statis ya. Fluida statis hari ini ya. Apa sih fluida statis itu? Nah, saya tanya balik nih. Fluida statis itu apa sih? Ada yang tahu? Fluida statis. Devi tahu fluida statis? Dev? Statis tuh berarti diam ya Pak keadaannya fluidanya? Ya, tuh. Fluida statis adalah fluida yang tidak bergerak atau dalam keadaan diam atau tidak ada gaya yang menekan atau memberi beban terhadap fluida itu sendiri ya, atau diamlah. Fluida statis berarti diam. Beda dengan benda padat. Kalau benda padat diam ya diam. Nah, kalau fluida statis meskipun dalam keadaan diam, dia masih mempunyai energi. Nah, dari hal itu nanti kita bahas energi apa aja yang ada di fluida statis. Ini ya definisinya ya. Fluida statis adalah zat alir yang tidak dalam kondisi mengalir. Nah, ada yang bisa ngasih contoh mungkin yang tidak mengalir? Ini contohnya, nah, ini fluida statis ini ya. Nah, ini contoh dari fluida statis ya. Dia tidak bergerak, tidak ada gerakan dari fluida itu sendiri. Nah, dalam keadaan statis dia masih mempunyai gaya ya. Ini contoh dari fluida statis dalam pengukuran tekanan memakai cairan fluida. Biasanya orang zaman dulu mengukur fluida statis pakai fluida dimasukkan ke dalam pipa kapiler ya, kapiler yang berbentuk U ya. Kalau kita lihat dari gambar ini, ilustrasi ini, kita bisa melihat ukuran antara sisi kiri dan sisi kanan untuk gambar A. Di sini bisa dilihat tekanannya sama atau tekanannya sesuai dengan atmosfer ya, karena antara kiri dan kanan sama. Sedangkan untuk gambar B, nah, di sini ada perbedaan tekanan karena ada tekanan masuk pada sisi bagian kiri. Nah, sehingga kita bisa menghitung tekanan masuk itu berapa ya. Kita menghitung perbedaannya berapa antara sisi kiri dan sisi kanan, maka didapatkan tekanannya kira-kira berapa ini. Nah, perbedaannya ya, ini dikurangi tinggi ini ya. Ini kalau ada tekanan dari luar, tekanan plus ya atau positif. Terus untuk gambar yang C, kita bisa melihat tekanan yang minus. Nah, tekanan minus karena adanya proses suction atau hisap. Jadi tekanan pada fluida pada sebelah kiri terjadi vakum ya, karena ada suction, sehingga tekanan jadi minus ya. Kita bisa melihat perbedaan tekanannya. Kita bisa mengukur tekanannya berapa perbedaannya. Nah, kemarin kan kita sudah mengukur tekanan absolut dan tekanan relatif ya. Kalau tekanan absolut berarti tekanan dikurangi, tekanan gauge dikurangi tekanan atmosfer, itu kalau tekanannya positif ya. Dan kalau tekanannya negatif berarti tekanan atmosfer dikurangi tekanan suction ya atau hisap ya. Ada yang bisa ngasih contoh tekanan vakum tuh aplikasinya di mana mungkin? Coba ada yang bisa ngasih contoh nggak? Tekanan vakum. Coba Adimas Dana. Tekanan vakum itu contohnya apa?
Anda bisa melihat di mana tekanan vakum itu. Dimas, Pak, di mana contohnya Dimas? contohnya. Dia bisa vakum. Aplikasinya di mana itu? Vakum cleaner bisa. Ya, itu vakum cleaner, bagus ya. Ada lagi yang lain bisa ngasih contoh? Termometer enggak, Pak? Termometer itu alat pengukur suhu. Ada nggak hubungannya dengan kevakuman gitu? Termometer itu. Dia kan Oh, enggak, maksudnya ada ruang vakum gitu sih, Pak. Oh, bukan seperti Bukan itu. Bukan. Vakum itu tekanannya di bawah tekanan atmosfer ya. Minus tekanan, bisa dikatakan dengan minus ya. Mungkin Anda tahu pompa ya, pompa sentrifugal. Di situ ada sisi hisap sama sisi dorong. Ada sisi suction sama sisi discharge ya. Nah, pada waktu suction itu terjadi tekanan vakum. Nah, nanti Anda pelajari di pompa nih nanti tekanan vakum ini. Ketika terjadi kevakuman antara batas air dengan impeller, nah, nanti terjadi tekanan yang terlalu rendah, akhirnya zat cair akan menguap. Nah, karena menguap terjadi uap air, uap air menabrak dinding pompa, terjadilah kavitasi. Itu pengaruh dari vakum ya, atau tekanan minusnya. Makanya di pompa itu ada ukuran net positive suction head. Nah, itu ya aplikasinya ya. Terus ada juga yang memanfaatkan kevakuman, itu penggorengan buat buah. Nah, mungkin Anda sering dengar buah yang digoreng ya, tetapi divakum. Nah, jadi dengan api kecil tapi divakum atau dihisap. Nah, sehingga buah tersebut akan renyah. Nah, itu biasanya pertama kali dipakai di Malang ya, untuk keripik buah, pembuatan keripik buah. Itu pakai tekanan vakum ya. Paham kira-kira ya perbedaannya ya? Vakum berarti tekanannya di bawah tekanan atmosfer ya, sehingga fluidanya akan tertarik melawan arah gravitasi. Nah, ini fluida statis. Fluida dikatakan statis jika fluida tersebut diam atau mempunyai kecepatan sama dengan 0 atau bergerak dengan kecepatan tetap. Berarti kalau kecepatan tetap berarti kan percepatannya sama dengan 0 atau akselerasi dari fluida tersebut sama dengan 0. Pada fluida yang diam tidak terjadi tegangan geser. Berarti antara molekul fluida tidak ada pergeseran ya. Tidak terjadi tegangan geser pada partikel-partikelnya. Dan untuk zat cair akan mempunyai permukaan horizontal dan tekanannya yang tetap ya. Permukaannya horizontal, terus tekanannya tetap. Apabila suatu benda berada di dalam zat cair yang diam, maka akan mengalami gaya yang diakibatkan oleh tekanan zat cair. Dan ada tekanan zat cair ya. Tekanan tersebut bekerja tegak lurus terhadap permukaan benda. Kita kembali ke persamaan tekanan. P sama dengan F dibagi A ya. P itu tekanan, F itu gaya, A itu luas penampang. Nah, ini seperti ini tekanan itu ya. Gaya dibagi luas penampangnya ya. Nah, ini yang pertama kali mengungkapkan adanya tekanan pada fluida statis ya. Ini ada hukum Pascal ya, menyatakan bahwa di dalam zat cair yang diam tidak terjadi tekanan geser atau TO, ini bukan T ya, TO ini ya. Nah, TO sama dengan 0. Ya.
dan tekanan P pada satu titik dalam zat cair tersebut adalah sama besar ke segala arah atau isotropik ya. Tekanan ini dinamakan tekanan hidrostatis ya, atau hidrostatis pressure. Nah, jika ada tekanan mengarah satu titik seperti ini, maka tekanannya akan sama. Ini ada P1, P2, P3, dan P4. Itu sama dengan P1, sama dengan P2, sama dengan P3, sama dengan P4. Sama dengan P1 aksen, sama dengan P2 aksen, sama dengan P3 aksen, dan sama dengan P4 aksen. Ini teori dasar dari hukum Pascal ya. Hukum Pascal banyak digunakan di teknik hidrolika atau sistem kontrol hidrolik. Jadi semua tekanan pada fluida statis itu sama ya. Kenapa bisa sama? Nah, mari kita buktikan pada ilustrasi berikut ini ya. Ini kita buktikan ilustrasinya. Nah, ini pembuktian hukum Pascal dapat dilakukan dengan cara memandang suatu elemen zat cair berbentuk prisma segitiga. Prismanya sangat kecil banget ini. Nah, zaman dulu kan namanya fluida itu susah untuk diukur secara langsung. Jadi diukur secara imajiner ya. Nah, tapi imajinernya sesuai dengan keadaan di lapangan ya. Ini kita misalkan air itu dalam sebuah wadah berbentuk seperti prisma. Kenapa kok berbentuk seperti prisma? Nah, karena apa? Nah, misalnya ini ada wadah, di sini ada dinding, di sini ada lantai, di sini bebas. Maka air akan lama-lama turun ke bawah. Jadi seakan-akan membentuk prisma. Nah, kenapa sebelah kiri kok tinggi? Karena di sini ada gaya tarik menarik antara fluida dengan dindingnya atau gaya tarik menarik antara zat yang berbeda, yaitu gaya kohesi ya, di dinding sama fluidanya. Jadi bentuknya seperti ini, diilustrasikan seperti prisma segitiga. Nah, kita buktikan ya, hukum Pascal ini seperti apa sih? Kita buktikan seperti ini. Untuk Fx ya, ini tekanan dari arah horizontal di sumbu X ya, Px ya, ini kan Fx, gaya pada sumbu X, sigma X sama dengan 0 ya. Ini kita gabungkan dengan persamaan hukum Newton ya, sigma Fx sama dengan 0 ya, maka gaya arah sumbu X sama dengan gaya arah dari sumbu N ya, Pn ini ya, ke arah dari apa ini namanya ya, sumbu Y ya, ini ya. Nah, jadi Px, P itu tekanan, kalau F kan gaya, kalau tekanan kan F dibagi luas penampang, berarti kalau gaya berarti kan tekanan dikalikan luas penampang. Nah, kalau di X berarti kan tekanannya Px dikalikan luas penampang. Berarti kan luas penampang tekanannya arah sini, berarti luas penampangnya delta Z dikalikan delta Y. Nah, ini Y-nya. Sama dengan PN ya. PN ini bagian di sini. Kanan ke arah sini, ke arah sisi miring. PN, tekanan PN dikalikan sin theta delta L kalikan delta Y. Berarti yang ini dikalikan ini, panjang kali lebar luas penampangnya. Nah, kenapa sin theta? Karena yang diukur ini ya, ke arah bawah sini. Jadi sin theta kali delta L. Ya. Ini untuk yang arah sumbu X. Terus untuk sumbu Z, nah ini sumbu Z berarti arahnya ke atas. Ya. Berarti kan PZ, tekanan PZ dikalikan luas penampang sini ya. Berarti kan X, panjang X dikalikan lebar Y, ya, ini luas penampangnya. PZ sama kali delta E kali delta Y sama dengan PN.
harus sama tekanannya. Nah, PN itu mana? Dari atas. Nah, berarti kan cos theta. Ya, ukurannya berarti akan dicari dari cos theta, delta X per delta Y. Nah, selain itu, dia akan menerima, kan ini vertikal, dia akan menerima gaya yang dari berat fluida tersebut. Ya, seperti ini. Berarti kan setengah ini kan segitiga. Berarti setengahnya, berarti setengah rho G Z kali delta X kali delta Y. Rho G Z itu berarti kan dari persamaan M kali A ya. Kan F sama dengan M kali A. Kamu berubah dari volume ya, cari volumenya dibalik. Jadi rho G delta Z dikalikan luas penampang ya. Jadi ini ya, ini berawal dari persamaan M kali A. M kali G, M kali G, karena gravitasi ya. M kamu pecah, jadikan rho G delta Z, dikalikan luas penampangnya. Ini untuk yang sigma F untuk sumbu Z. Terus kita masukkan ke sini, ya. Ini kan sin theta sama dengan delta Z per delta L. Kita masukkan, nah seperti ini. Untuk yang tekanan ke arah sumbu X. Berarti kan L kita hapus, kita coret. Terus delta Z delta Y kan sama, kita coret. Akhirnya PX sama dengan PN. Ini untuk yang sumbu X ya. Sedangkan untuk sumbu Z gimana? Sumbu Z, nah kita masukkan PZ kali delta X kali delta Y. Sama dengan PN delta X per delta L, ini kan cos theta. Dikalikan luas penambahnya delta L delta Y. Ini kalau coret. Terus ini kali setengah rho G delta Z delta X delta Y. Ini kan berarti tinggal noretin semua nih, delta X delta Y coret, kan ada yang sama ini. Coret semua ya. Berarti tinggal ini ya. PZ sama dengan PN ditambah setengah rho G delta Z ya. Ini ya. Untuk yang arah sumbu Z atau dari arah vertikal ya. Nah, ketika A itu semakin turun mendekati Z sama dengan 0, maka kita masukkan Z-nya 0. Berarti kan tinggal PZ sama dengan PN. Ini membuktikan PZ, tekanan PZ sama dengan tekanan PN. Jadi bisa disimpulkan PX sama dengan PZ sama dengan PY sama dengan PN sama dengan P ya. Seperti itu ya. Untuk pembuktian hukum Pascal ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan sampai sini? Mau nanya Pak Fajar. Ya, silakan. Pak, kalau fluida tuh nggak bisa dikompresi emang Pak? Pertanyaan bagus ini ya, Raihan ya. Fluida itu ada dua ya. Ada fluida kompresibel, ada yang inkompresibel. Yang kompresibel berarti kan mampu mampat ya. Yang inkompresibel berarti tak mampu mampat ya. Kalau yang kompresibel berarti yang bisa dimampatkan, fluida gas ya. Sedangkan fluida yang inkompresibel tak mampu mampat itu fluida cair. Ya, jadi untuk cair itu tidak bisa dimampatkan. Ya. Kalau fluida kompresibel, dia ketika dikompres, dia mengalami perubahan volume. Ya, jadi misal V1 tidak sama dengan V2. Ya. Kalau yang kompresibel tidak terjadi perubahan volume. Jadi V1 sama dengan V2. Nah, makanya itu kenapa zat cair itu tidak bisa dikompresi. Sebenarnya bisa, sebenarnya ada perubahan volume, tapi sangat kecil ya. Nah, makanya diasumsikan fluida cair itu inkompresibel atau tak mampu mampat. Ya, seperti itu ya. Ada yang tanya lagi? Pertanyaan bagus itu, Ryan. Ya. Kalau dikompres, berarti dia atom-atomnya semakin dekat gitu kan Pak?
Iya, semakin dekat ya. Kalau cair itu kan udah padat gitu ya. Mm. Kan cair kan kalau ditekan gitu, kalau yang terjadi apa Pak? Misalnya air nih Pak ditaruh di tangki, Mm. tangkinya ditekan gitu pakai mesin press hidrolik Pak. Airnya Mm. mungkin apa? Bentar. Ya tetap, dia akan tetap, volumenya akan tetap, nggak akan berubah. Jadi walaupun Ya, tekanan sebesar apapun, tetap airnya Pak. nggak akan berubah. Yang paling bentar hidroliknya bocor lama-lama ya, mengisi Terus kalau ini sisi. Pak, Hmm? kan kalau gas ya, kalau gas dimampetin kan semakin gede ya Pak tekanannya Pak. Ya, kalau gas bisa dikompresi, ya, bisa Pak Fajar dikompresi tadi, kalau gas. saya bingung ini loh Pak. Pak Fajar tadi jelasin kan ada tekanan-tekanan air tuh Pak, tekanan fluida air tuh. Nah itu Hmm. tekanan air tuh gimana sih Pak? Saya mikirnya malah tekanan air tuh airnya dikompresi gitu, jadi semakin dalam laut gitu kan. Kalau dalamnya 10 meter gitu sama 5 meter kan tekanannya kan lebih gede yang 10 meter. Itu Nah, itu awalnya dari tekanan hidrostatis, ya. Dari air yang diam, semakin lama kan semakin kamu ke dalam berarti kamu memikul berapa ribu liter air. Itu yang dinamakan tekanan hidrostatis, ya. Karena ada tekanan itu. Memikul berat air asalnya. Kan tadi sudah dijelaskan di sini ya. Tekanan hidrostatis itu yang tekanan pada arah horizontal tidak tidak ada, hanya ada pada tekanan yang bergerak dari vertikal. Ini loh yang menyebabkan tekanan semakin dalam kamu masuk ke dalam air, tekanan semakin besar. Ini ya, setengah, kalau ini kan prisma, setengah rho G delta Z itu. Ini yang menyebabkan kamu tekanan semakin ke dalam semakin besar karena memikul air itu ya. Bagus, pertanyaannya bagus ini. Ada yang lain? Kalau ini Pak, kalau fluida tuh Ya. tekanannya nambah tapi volumenya nggak berkurang gitu Pak, nggak kayak gas. Gimana? Kalau fluida, kalau air Pak, air zat cair. Kalau air, Tekanannya bisa nambah tapi volumenya nggak bisa nambah, nggak bisa ngurang gitu Pak. Walaupun iya nggak bisa dia, karena dia fluida yang incompressible ya. Sebenarnya berubah sebenarnya volumenya itu, cuman sangat kecil. Zaman dulu orang berasumsi akhirnya kalau fluida cair itu incompressible atau tak mampu mampat gitu ya. Makanya kalau dalam keilmuan itu kalau dibedakan ya mesin penggerak aktuator itu ya. Kalau fluidanya compressible dia pakai pneumatik. Kalau incompressible dia pakai hidrolik. Seperti itu ya. Karena tidak terjadi perubahan volume. Ya, yang bedakan itu Pak fluida itu. Ya. Ini ya Pak. Pak ajar penjelasannya Pak. Jadi gini, saya perpanjang ya penjelasannya. Misalkan gas ya, semakin ini berhubungan dengan suhu ini. Nanti kamu akan mempelajari di termodinamika ya. Nanti kamu akan melihat persamaan PV sama dengan RT. Itu nanti berhubungan dengan suhu. Semakin dingin udara, volumenya semakin apa? Ada yang tahu enggak? Nggak tahu dah Pak. Nah, volumenya semakin banyak ya. Makanya kalau sepeda motor ya, kamu kan kalau dalam kondisi yang dingin, udaranya itu semakin banyak ya. Jadi jalannya semakin enak ya sepeda motor itu ya. Terus pembakarannya bakal semakin irit. Karena apa? Udaramu lebih banyak, bahan bakar yang dibutuhkan tetap. Tapi kalau kamu pakai mesin diesel, semakin banyak udara yang kamu pakai, itu kendaraanmu akan semakin irit ya. Jadi kalau pengen ngiriti mobil diesel itu gampang, banyakin udara, sedikitin bahan bakar. Caranya gimana? Kalau pengen banyakin udaramu kamu mampatkan. Ya. Kalau dimampatkan kan berarti kan banyak udaranya. Caranya mampatkan gimana? Yang paling gampang, kamu dinginkan. Kamu dinginkan biar udaranya mampat rapet lah kasarannya ya. Itu kalau untuk udaranya. Kalau untuk bahan bakarnya gimana? Biar sedikit tapi volumenya mengembang. Nah, volumenya mengembang berarti kan
bahan bakarmu mengembang, ya. Volumenya sama, bukan sama. Bahan bakarnya tetap, cuman dia mengembang, ya. Bahan bakarnya itu. Jadi banyak. Jadi jumlah udara yang dingin yang lebih banyak, terus ditambah bahan bakar sedikit tapi mengembang. Itu akan mengakibatkan konsumsi bahan bakarmu akan semakin sedikit kalau di mesin diesel, ya, seperti itu ya logikanya ya. Ada yang lain? Tanya bagus itu dari Rehan. Ada yang lain mungkin? Ada yang lain? Saya lanjutkan ya, kalau nggak ada ya. Kita masuk ke gaya apung atau buoyancy ya. Nah, ini kita refresh saja ya dari mungkin pelajaran SMA udah dapat ini. Archimedes juga meneliti gaya fluida statis ya. Dia mempunyai penelitian seperti ini. Benda yang terendam dalam air akan mengalami gaya-gaya sebagai berikut. Yang pertama, berat sendiri benda atau gaya gravitasinya, yaitu Fg sama dengan M kali G, dengan arah vertikal ke bawah di titik berat benda. Nah, ini hukum Archimedes ya. Dia membagi gaya, yaitu gaya berat benda itu sendiri terhadap gravitasi. Terus ada juga tekanan air dengan arah vertikal ke atas ya. Atau bisa disebut dengan gaya Archimedes maupun gaya buoyancy ya. Dia merumuskan seperti ini, gaya buoyancy sama dengan Vd dikalikan gamma air. Vd itu apa? Vd itu volume bendanya ya, dikalikan berat jenis dari airnya. Jika Fg atau gaya gravitasi lebih besar dari gaya buoyancy, maka benda akan tenggelam. Ya. Jika Fg sama dengan Fb, maka benda akan melayang. Jadi di tengah-tengah ini ya. Jika Fg lebih kecil daripada Fb, maka benda akan terapung. Ya, Archimedes. Nah, ini ya definisinya ya. Keseimbangan benda terapung dalam hukum Archimedes. Nah, ini definisinya. Sebagai benda yang terapung atau terendam dalam zat cair akan mengalami gaya apung yang sama besarnya dengan berat zat cair yang akan dipindahkan. Ini ilustrasinya ya. Ketika kamu memasukkan benda ke dalam air, nah, seperti ini ya. Maka jumlah volume benda yang terapung sama dengan volume benda yang kalau di sini terbuang ya, yang dipindahkan. Nah, ini ada lubangnya ya. Ini volume benda sama volume zat cair yang dipindahkan itu akan sama. Nah, aplikasi ini dipakai di dunia otomotif maupun industri ya. Nah, contohnya apa? Ada yang bisa ngasih tahu nggak ini? Ada yang bisa ngasih tahu mungkin dari apa namanya definisi Archimedes ini? Nanti kalau kamu bekerja di otomotif ya, itu kan nanti ada produksi blok silinder, ada namanya apa? Mesin lah, jenis apa? Cover mesin lah, yang terbuat dari itulah, dari aluminium ya. Nah itu kalau kamu mau mengukur volume materialnya gimana? Masa kalau kamu ukur satu persatu ini panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa? Mau ukur silinder bor misalnya, itu ada sirip-siripnya, kamu volumenya berapa, material yang kamu pakai itu berapa sih habisnya, biar bisa kamu hitung harga material per gramnya itu berapa. Nah, itu kalau udah bendanya udah jadi kan susah. Makanya memakai gaya Archimedes ini. Nanti di quality control di industri otomotif, terutama untuk pembuatan apa namanya blok silinder, ini yang dimasukkan ke dalam air, nanti kelihatan berapa volume benda yang ada pada produk tersebut ya.
Misalkan produksi silinder bor ya, atau piston lah yang dari aluminium itu ya. Kamu mau mengukur volumenya, biar kamu bisa mengukur kualitas dari piston itu sendiri. Misalkan satu lot 1000 piston ya, biasanya quality itu ambil sampel 10 ya. Nah, 10 itu kamu ukur beratnya berapa, terus volumenya berapa. Kalau berat kan tinggal mengukur pakai timbangan. Kalau volume kan susah. Jadi pakai alat yang berhubungan dengan Archimedes. Kalau volumenya tidak sesuai dengan range kualitasnya atau spesifikasinya, maka dari 10 itu ketemu 1 misalkan ya, maka produk itu bisa dikatakan reject atau NG atau not good. Dan dari 1000 satu lot 1000 itu nggak bisa lagi masuk ke sistem manufaktur atau bisa diassembling ya, atau bisa dijual ke perusahaan manufakturnya. Jadi pemeriksaannya seperti itu ya untuk quality controlnya ya, untuk benda-benda yang tidak beraturan gitu ya. Paham ini ya, merem ini mah ya. Nah ini hukum Archimedes tadi ya, seperti itu ya. Gaya-gaya yang bekerja pada benda sembarang benda ya, yang barang terendam itu adalah berat benda sendiri atau Fg, dan gaya hidrostatis yang bekerja pada seluruh permukaan yang terendam. Nah, ini ya. Karena benda diam, maka gaya hidrostatis pada horizontal akan sama besar dan saling meniadakan. Tadi ya, untuk arah horizontal saling meniadakan. Sedangkan gaya hidrostatis yang bekerja pada permukaan dasar benda merupakan gaya apung atau gaya buoyancy. Ya, perhitungannya seperti ini. Ya. Fg atau berat benda sama dengan gamma ini, gamma B dikalikan B kalikan H. B itu apa? Nah, B itu lebarnya, katakan lebarnya ini ya. H itu apa? Tinggi bendanya. Sedangkan gaya buoyancy-nya P kalikan B. Nah, di mana P ini sama dengan gamma air dikalikan H. H itu bagian benda yang tenggelam ya. Bila benda dalam keadaan diam, maka rujukan gaya arah vertikal maupun arah horizontal adalah sama. Nah, kalau diam loh ya, sehingga sigma fx sama dengan 0 dan sigma fz sama dengan 0, sehingga fg min fb sama dengan 0 atau fg sama dengan fb, atau gaya gravitasi sama dengan gaya buoyancy-nya. Jadi berarti dia melayang ya kalau di tengah-tengah, sama dengan ini ya. Berarti kan gamma B dikalikan B lebarnya dikalikan H tinggi bendanya dikurangi berat jenis air, ini berat, kalau Y gamma B berat jenis bendanya ya, dikurangi berat jenis air dikalikan H, hanya itu H ini. Nah, tinggi yang tenggelam terus dikalikan B lebarnya. Nah, seperti ini ya. Sehingga untuk mencari H ketinggian ini tinggal bagi aja, berarti ya gamma B dikalikan B besar kalikan H besar dibagi gamma air dikalikan B besar. Tinggal balik aja ya, semerem menurut ya. Oke, ini klasifikasi dari benda yang berdasarkan hukum Archimedes atau gaya buoyancy ya. Ketika benda terapung, terapung ya benar ya, maka berat benda sama dengan Fg lebih Fg lebih kecil dari gaya buoyancy-nya ya, Vb dikalikan gamma B. Nah, ini gaya apungnya ya. Fb lebih kecil daripada air gamma air. Karena terapung berarti Fg lebih kecil dari gaya Fg. Sehingga didapatkan berkutuk gamma B lebih kecil daripada gamma air, atau berat jenis benda lebih kecil daripada berat jenis air. Ini untuk benda terapung ya. Terus untuk benda melayang ini sama dengan Fg sama dengan Fb.
Berarti kan gaya berat jenis benda sama dengan berat jenis air. Itu juga yang tenggelam. Kalau tenggelam berarti Fg-nya lebih besar daripada Fb-nya, atau massa berat jenis benda lebih besar daripada berat jenis air. Ini ada contoh perhitungan ya untuk Archimedes ya. Sepotong besi bermassa 4 kg dan massa jenisnya 8.000 kg per meter kubik dimasukkan ke dalam air yang punya massa jenis 1.000 kg per meter kubik. Di dalam air gaya berat besi gaya berat besi tersebut seolah-olah akan hilang sebesar, nah kira-kira gaya berat besi yang hilang itu berapa? Jadi kamu tinggal masukkan ke persamaan ini ya. Gaya berat yang hilang berarti kan Fg dikurangi Fb, gaya gravitasi dari benda dikurangi gaya dari buoyancy itu tadi. Jadi kan massa benda dikalikan gravitasi dikurangi berat jenis air dikalikan volume benda. Kamu turunkan lagi, nah berat jenis air berarti kan massa jenis dikalikan gravitasi. Terus kalau volume kan massa benda dibagi dengan massa jenis benda. Tinggal masukkan aja. Nah, bluk kutub. Tinggal ngurangi bluk kutub. Jadilah berat benda yang hilang atau gaya berat benda yang akan hilang sebesar 34,2 Newton ya. Gampang ya, merem ini Pak. Terus ini ya, peta contoh soal yang kedua. Sebuah ban mobil berisi udara digunakan sebagai pengapung di dalam air. Volume ban 0,1 kubik ya. Dan massanya 1 kg. Nah, ini buat berenang kamu biasanya ya. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 9,8, maka ban dapat menahan dan mengapungkan beban maksimum sebesar. Nah, berarti kan ini kan kamu nyari berat benda yang bisa ditampung oleh ban ya di dalam air ya, atau gaya maksimum buoyancy-nya ya. Berarti gaya buoyancy sama dengan gaya ban ditambah gaya beban. Kamu tinggal masukin aja. Fb sama dengan F ban ditambah F beban. Nah, kamu masukkan Fb berarti kan untuk gaya buoyancy-nya massa jenis air dikalikan gravitasi dikalikan volume dari ban. Nah, berarti kan kalau volume berarti kan massa dibagi massa jenis ban ya. Sama dengan massa ban dikalikan gravitasi ditambah massa beban dikalikan gravitasi. Tinggal masukkan aja ini. Nah, ini kan M ban dibagi massa jenis ban sama dengan volume ban. Tinggal masukkan bluk kutub. Nah, ini didapatkan untuk massa beban yang bisa ditampung oleh ban itu sebesar 99 kg. Nah, ini buat berenang ya. Makanya kalau mau berenang kamu lihat dulu bannya, kira-kira maksimum berapa itu. Nah, kalau beratmu di atas 99, misalkan 100 lah, kamu akan tenggelam kalau pakai ban ukuran segini. Ya. Nah, ada yang tanyakan? Silakan, ada yang bertanya sampai sini. Silakan, ada yang bertanya? Kalau enggak saya tanya loh. Sekarang saya tanya aja deh. Nah, ini ada kapal selam. Nah, ini kapal selam kok bisa ngapung, bisa tenggelam, bisa bisa terapung. Nah, ini kenapa ini? Ada yang bisa jawab Mbak ini? Ini ada kapal selam ini.
bisa terapung, bisa melayang, bisa tenggelam. Ayo, ada yang bisa menjawab ini? Syakif, Syakif. Syakif. Iya, Pak. Ya, bisa jawab nggak kamu? Kapal selam ini. Kenapa kok dia bisa terapung, bisa melayang, bisa tenggelam? Kenapa? Mungkin ada pemberatnya kali, Pak. Pemberatnya, lah kan dia bisa ngapung, bisa melayang. Gimana ya? Sistemnya Bingung, kayak Pak. Sistemnya kayak apa itu? Tahu-tahu dia bisa senanya sendiri, dia ngatur, bisa terapung, bisa melayang gitu. Kalau kapal laut kan bisanya cuman terapung aja ya, nggak bisa melayang di tengah-tengah air ataupun bisa tenggelam. Nah, ini kalau kapal selam kok ya seenak sendiri, bisa naik turun. Ini gimana ini? Biar tenggelam itu ada tangki pemberatnya sih, Pak. Tangki pemberat apa Iya. ini? Balas tank namanya. Balas tank ya. Terus mekanismenya seperti apa? Waduh. Belum tahu sih saya, Pak. Ada yang lain? Ada yang bisa jawab? Yang diam siapa ini? Yang diam. Pusing juru ngomong ini. Ilyas sih nggak pernah masuk ya, Ilyas ya. Mana Ilyas ini? Osef ini belum absen, Osef ini. Oh iya Pak, belum absen Pak, ya Allah. Terus Galiaji belum absen. Apa ini? Ini Ilyas absen tapi orangnya nggak ada ini. Gimana Ilyas ini? Muhammad Ilyas. Wah, pelanggaran Ilyas ini. Bilvi Dujana, coba bisa jawab nggak ini? Kenapa kapal selam? Iya, Pak. Mekanisme kapal selam kok bisa terapung, melayang, terus tenggelam? Kenapa kok bisa seperti itu? Bisa jawab, Bilvi? Iya, Pak. Putus-putus, Pak, suaranya. Kenapa kapal selam ini bisa tenggelam, bisa terapung, bisa melayang? Kenapa? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Karena berat jenisnya, Pak. Ya, pasti berat jenisnya beda. Tapi kok dia kan bisa tenggelam, bisa terapung, bisa melayang, bisa senangnya sendiri dia. Diatur mungkin, Pak. Diatur pakai apa, Bill? Di kapal selam itu ada namanya pipa. Di sini ada sistem perpipaan, ada tangki, balas tank di sini itu. Jadi ketika dia mau tenggelam, pompa memumpahkan air dari luar ke dalam tangki, jadi lebih berat, maka kapal selam akan tenggelam. Ya. Ketika dia ingin terapung, pompa mengeluarkan air di dalam tangki keluar sehingga dia akan terapung. Ketika dia ingin melayang di tengah-tengah, pompa juga mengurangi maupun menambah jumlah air di dalam tangki. Jadi biar stabil. Seperti itu ya penjelasannya ya. Jadi memainkan berat air di dalam tangki ya, untuk kapal selam ya. Terus ini aplikasi yang kedua, di sini ada jembatan Archimedes ya. Di sini pakai pelampung. Nah,
Nah, ini biasanya dipakai di militer ya. Jadi pelampungnya banyak, di atas pelampung dikasih jembatan ya, seperti ini. Nah, lebih simpel ini. Terus ini ada pelampung kendaraan ya. Ini untuk mengukur bahan bakar Anda. Di sini ada pelampungnya, terus di sini ada garis-garis tembaga yang menentukan berapa bar bahan bakar Anda di indikator ya. Nah, di sini ada kayak di PCB-nya ya, ada garis-garis. Ketika dia naik, otomatis tuas di sini juga ada yang menempel di PCB ya. Kalau tuasnya naik berputar, dia akan menempel di garis PCB yang keberapa. Nah, nanti sinyal tersebut dikirimkan ke indikator bahan bakar Anda, sehingga terlihat berapa bar bahan bakar Anda. Ini aplikasi untuk pengukuran ya. Terus di sini ada buat menyalakan saklar otomatis tandon air ya. Di sini ada 2 pelampung ya. Pelampung sekaligus pemberat ini ya. Ketika air kosong, 2 pelampung mempunyai berat ya. Jadi akan menarik saklar di sini. Ceklak. Ya. Otomatis pompa akan menyala. Ketika dia air semakin naik, yang terapung kan cuma 1. Ya. Jadi saklar belum bisa menarik kembali ya. Cuma 1 yang terapung. Naik. Ketika terapung dua-duanya, nah, saklar akan menarik kembali. Jadi mematikan pompa. Ceklak ya. Ketika turun mau habis, ya, mungkin di sini ya. Yang terapung cuma 1. Jadi belum bisa menarik saklar menghidupkan pompa, belum bisa. Ketika udah terapung dua-duanya, ketika airnya kondisinya paling bawah, terus nggak ada yang terapung, berarti kan berat ini. Dia akan menarik saklar untuk menghidupkan pompa kembali. Nah, ini aplikasi dari Archimedes tadi ya. Oke, lanjut ke tekanan hidrostatis ya. Nah, ini lanjutan dari Pascal tadi ya. Nah, ini ilustrasi dari tekanan hidrostatis ya. Perubahan tekanan hanya terjadi pada arah vertikal seperti tadi ya, karena sebanding dengan rapat massa dan percepatan gravitasi. Serta perubahan kedalaman atau delta Z. Apabila kedalaman bergerak dari Z 0 sampai Z sama dengan min H, maka nah ini kan integral ya, limit ya, integralkan, maka P sama dengan rho GH plus C. Nah, ya, tekanan sama dengan massa jenis dikalikan gravitasi dikalikan tingginya ditambah C. Nah, C ini tekanan atmosfer ya. Tekanan di atas zat cair adalah tekanan atmosfer. C sama dengan P ya. Di dalam pengukuran digunakan tekanan hidrostatis relatif yang terukur, yaitu dengan mengasumsikan C sama dengan 0 ya. Jadi pada tekanan hidrostatis diasumsikan tekanan atmosfernya sama dengan 0, sehingga tekanan sama dengan rho GH. Ini ya. Kenapa bisa seperti ini? Kalau dijabarkan seperti prisma tadi ya. Nah, ini ilustrasinya air itu sebagai kubus ini ya. Sebagai kubus. Ini ada tekanan dari arah X, ada dari arah Y, ada dari arah Z ya. Dari arah X berarti kan PX. Nah, berarti kan tadi kan gaya tekanan itu gaya dibagi luas penampang. Kalau cari gaya berarti kan tekanan dikalikan luas penampang. Tekanan PX berarti arahnya X, berarti luas penampangnya delta Z dikalikan delta Y. Delta Z ini tingginya dikalikan lebarnya ini ya. Sama dengan
P X ditambah do P per do X kali delta X. Nah, ini kan PX berarti arahnya ke sana. Limit semakin sana berarti yang berhubungan dengan limit. Kalau limit berarti berhubungan dengan integral. Ya. Dikalikan delta Z kali luas penampangnya delta Z kalikan delta Y. Ketika do P per do X kali delta X sama dengan 0, maka do P per do X sama dengan 0. Ya, ini untuk ke arah X ya. Untuk ke arah Y berarti kan arahnya mana nih delta Y ini? Ya, arah Z. Ya, arah kurang gambarnya kurang satu ya harusnya ya. PY berarti delta Z dikalikan delta X. Z itu mana? Z itu ini dikalikan X. Nah, ini kan berarti kan luasnya ini dari arah ke dalam sana deh. Y itu ke arah sana, ke arah bidang gambar ya. Berarti kan PY sama dengan delta Z kali delta X. Sama dengan ya, limitnya ini integralkan PY plus do P per do Y kali delta Y dikalikan luas penampangnya. Nah, ketika do P per do Y delta Y sama dengan 0 ya, sampai ke sana ya, kalau kita gambar sama dengan 0 maka do P per do Y sama dengan 0. Jadi kalau ininya nggak ada berarti tekanan gayanya juga nggak ada. Sedangkan untuk arah sumbu Z berarti berhubungan dengan arah vertikal ya, berarti kan PZ kali luas penampangnya. Z kan berarti ke sini ke bawah. Luas penampangnya delta X dikalikan delta Y. Ke arah bawah ya. PZ kali delta X kali delta Y sama dengan PZ plus do P per do Z kali delta Z. Ini limitnya dikalikan luas penampangnya. Ya, ini untuk sumbu Z. Nah, sumbu Z kan berarti ada gaya berat fluida tersebut. Jadi tambahkan ini pro G delta Z ya. Ini tekanan ya, pro G apa mg ya, mg tadi ya, F sama dengan mg jadiin yang fluida ya. Berarti pro G kali delta Z atau rho GH ini ya dikalikan luas penampangnya delta X kali delta Y. Nah, ketika tekanan do P per do Z kali delta Z sama dengan ini langsung aja, ini kan sisi kiri sisi kanan. Nah, kita masukkan sini ya, sehingga didapatkan do P per do Z sama dengan min rho G. Arah kok min kenapa? Karena arahnya ke bawah. Nah, ini masuk ke sini ya. Do P per do Z sama dengan ini. Ketika perubahan kedalamannya bergerak dari Z sama dengan 0 sampai ketinggiannya Z sama dengan min H. Semakin ke dalam ya, kita integralkan, akhirnya didapatkan P sama dengan rho GH plus C tadi. Akhirnya P sama dengan rho GH. Ini jika bakal dari tekanan hidrostatis itu ini ya. Nah ini ya tekanan hidrostatis ya. Ini misalnya ada ilustrasi dari berbagai bidang ya. Berdasarkan hal tersebut titik-titik A, B, C, D berada pada kedalaman yang sama sehingga tekanan hidrostatisnya juga sama. Ini sama ini. Musuh bentuknya kayak apa, dalamannya sama ya, tekanan hidrostatisnya juga sama. Besarnya gaya hidrostatik hanya berpengaruh pada kedalamannya. Nah, ini kita ilustrasikan sebagai bentuk prisma tadi ya, kita potong ke arah 2 dimensi aja. Nah, ini ada bentuk segitiga. Ya. Kalau seperti ini, berarti kan gayanya berarti kan setengah, berarti kan segitiga nih, ya. Setengah dari ini kan. Kalau persegi panjang berarti yang 1, kalau ini setengah. Setengah rho GH dikalikan HB. H itu mana? H itu ini. H
itu dari mana? Dari titik tangkapnya. Titik tangkapnya dari mana? Kalau segitiga, titik tangkapnya berarti titik beratnya berarti di sini kan. Kalau segitiga seperti ini berarti kan titik tangkapnya 2/3 H. Berarti kan di sini. Titik tangkapnya ya. Kita masuk lagi ke sini ya. Untuk sehingga gayanya setengah rho GH dikalikan luas penampangnya H kali B. H dikalikan B luas penampangnya. Sehingga didapatkan untuk gaya hidrostatis sama dengan setengah kali gamma atau berat jenis kali H kuadrat dikalikan B luas penampangnya ke arah sana. Bidang gambar berarti ya. Nah, ini kesimpulannya. Tekanan dalam fluida statis. Tekanan dalam fluida yang mempunyai kerapatan seragam akan bervibrasi terhadap kedalaman. Tekanan yang disebabkan oleh cairan pada kedalaman H disebabkan oleh berat cairan di atasnya. Sehingga gaya yang bergeja yaitu F sama dengan M kali G sama dengan rho A H G. Ini ya, harus dipahami ya. M ini kan ini, rho A H G. Massa jenis dikalikan luas penampang dikalikan ketinggiannya. Kemungkinan kita masukkan. Nah, ini kesimpulan di sini dari penjabaran sebanyak itu hasilnya nyarinya seperti ini. P sama dengan F per A. Rho AHG bagi A. Jadi untuk P tekanan hidrostatis rho GH. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Ya, minum dulu ya. Capek ngomong. Jangan-jangan pada tidur ini kok nggak ada yang bersuara ini. Enggak, Pak. Oh, Sudah, Pak. sadar semua ya. Sadar, Pak. Oh iya, kalau tidur tak panggil satu-satu, tak kasih pertanyaan ntar. Oke, lanjut ya, lanjut. Ya, Pak. Variasi tekanan dalam fluida statis ya. Ya, di sini ada berbagai macam apa namanya ya, fluida ya. Di sini ada minyak sama air, mempunyai kedalaman yang berbeda. Tapi total tingginya itu H. Tinggi air H2, tinggi minyak H1. Berapakah tekanan yang dialami oleh dasar tabung akibat berat minyak plus air di atasnya? Nah, berarti kan tambahan dalam tabung. Berarti tekanannya kan tekanan total berarti P sama dengan P1 plus P2. Atau dijabarkan P1-nya rho G, rho 1 G kali H1. Sedangkan P2 rho 2 kali G H2. Nah, ini ada contoh. Jika massa jenis suatu minyak adalah 800 kg per kubik dan massa jenis air 1000 kg per kubik, tentukan besarnya tekanan yang dialami suatu titik berjarak 0,25. Berarti 0,2 kan di sini. Ini di sini tingginya ya. Maaf. Ambil H sama dengan 1, tingginya 1 meter lah kita ambil ya. Sedangkan H1 tingginya 0,5, H2 0,5. Luas penampangnya, luas penampang ininya Pi sama dengan Pi per 100 ya, meter persegi. Terus gravitasinya pakai 10, wah dipakai 10, harusnya 9,8 ini. Masa kuliah masih pakai 10 ya. Udah nggak apa, biar gampang hitungnya ya. Berapakah tekanan yang di sini? Y ini tekanan di sini berapa sih? Karena ada tekanan dua fluida ini ya. Nah, luas penampang pengaruh nggak? Ya enggak. Luas penampang nggak berpengaruh terhadap tekanan kalau di sini ya. Telah diketahui bahwa luas penampang tidak menyumbang pengaruh apapun dalam penentukan
tekanan fluida. Yang berpengaruh hanyalah ketinggian fluida di atasnya. Sehingga semisal PY menyatakan tekanan fluida di titik Y. Nah, titik Y. Jadi kamu tinggal menjabarkan PY sama dengan rho minyak dikalikan H1. Minyaknya ini ya. Dikalikan G. Nah, H1 ini dikalikan G kali rho minyak. Ditambah rho air dikalikan H. Hanya berarti berapa? Berarti H2 dikurangi Y. Kan di sini ditanyakan. H2 dikurangi Y kalikan G. Nah, kita masukkan semuanya bluk-bluk didapatkan PY-nya didapatkan di titik Y sama dengan 6.500 Pascal ya. Ini ya. 6.500 Pascal. Nah, ini ada contoh soal yang kedua. Jika massa jenis minyak 800 kg per kubik, maka tinggi air pada pipa sebelah kanan adalah, nah, ini tinggal masukkan aja. Ini harusnya dibedakan ini ya. Rho minyak GH, ini berapa? Ini air nih. Kita tinggal masukkan aja. Berarti kan G-nya kita coret. Tinggal masukkan bluk-bluk. Jadi H ini 6,4. Merem ya, gampang ini aja kok. Nah, ini kesimpulan dari pelajaran kita tentang fluida statisnya atau paradoks hidrostatisnya. Jadi tekanan fluida bergantung pada ketinggian fluida, bukan bentuk tempat tinggalnya. Bentuknya berapapun tekanannya sama, namanya ke bawah, tekanan ke bawah semua. Itu ya. Makanya kalau satuan energi potensial pada pompa itu satuannya meter. Kenapa kok bisa meter? Nah, ada yang bisa jawab. Kalau kamu energi potensial fluida, satuannya apa? Kenapa? Kenapa kok meter satuannya? Kalau beli pompa kapasitasnya 35 liter per menit misalkan ya. Headnya berapa? Head itu energi fluidanya berapa? Kamu pasti bilangnya satuannya meter. Headnya saya minta 100 meter. Berarti kemampuan pompa untuk menaikkan fluida setinggi 100 meter. Satuannya kalau energi fluida di pompa itu head. Head satuannya meter. Ya. Paham kira-kira ya ini ya? Paham semua ya? Paham, Pak. Itu sebentar, Pak, maaf, Pak. Itu kenapa disebut paradoks, Pak? Ya, paradoks itu apa ya? Berbagai macam bentuk. Itu tekanannya sama. Ya, ini paradoks itu apa ya maksudnya ya? Saya tahunya paradoks itu kan ini apa ya? Kayak paradoks itu berbagai macam bentuk dalam video. Tapi sih tekanannya sama. Paradoks itu kan berbagai macam itu. Intinya kamu perlu pelajari sudah statis itu. Berbagai macam bentuk itu mempunyai tekanan yang sama berdasarkan ketinggiannya. Itu ya. Ada yang tanyakan lagi? Ayo. Udah pada ngantuk kayaknya ini ya. Pak, maaf Pak, ini emang materinya belum ada di learning ya Pak? Oh, belum ada emang? Yes. Belum ada ya? Masa sih? Belum ada Pak. Belum ada. Belum ada di learning, PDF-nya. PDF lagi, PPT. PDF ya? Oh, iya. Belum tak kirim berarti, masih dalam bentuk PowerPoint ini kayaknya ini ya. Jadi agak berat sih sekarang kok susah ya ngirim apa ya? Di learning itu pakai PowerPoint. Gagal terus, jadi harus di PDF-in dulu ini ya. Ya, ada yang lagi yang tanyakan? Kalau nggak ada, ini tugasnya ini lumayan banyak ini, tapi gampang lah.
tinggal masukin doang ya, nggak terlalu sulit tugasnya ya. Kalau nggak ada tak kasih tugasnya apa? Bentar. Tugasnya di lali ya, mati. Udah ada belum tugasnya ya? Oh, belum ada tugasnya ya? Udah statis. Oh, baru ada jawaban tugas kemarin, udah ada nih ya. Tugasnya belum ada ternyata. 13.32. Sampai sini ada yang tanyakan nggak? Kalau nggak ada, nanti jam berapa ya? Ya habis selesai ini tak masukin tugas, saya masukin materinya ya. Saya masukin materinya sama tugasnya. Udah kalau nggak ada, tutup Pak Ketua. Pak Ketuanya nggak masuk lagi ya. Posting nutup bagian. Wis bul, tutup bul. Bul. Pas bul. Mas bul ini. Ya Pak. Tutup bul. Doa juga Pak. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Berdoa selesai. Ya Pak. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Kalau ada yang tanyakan silahkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.